channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Pesugihan. Kalian juga dapat mengunjungi page beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, dalam cerita ini nama dan tempat disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kisah Tobatnya Penjual Barang Antik yang Memakai Pesugihan. Rumahku penuh dengan barang-barang antik. Memang telah sejak lama aku mendapatkan uang dengan cara demikian. Menjual barang-barang itu ke para kolektor kaya yang mau merogoh banyak kocek untuk urusan hobi sekalipun. Karena antik barang-barang yang aku simpan di rumah memanglah sangat tua, beberapa dari mereka ada yang berumur ratusan tahun. Dan bahkan aku sendiri agak kurang percaya dengan ini. Ada yang berumur berabad-abad. Di setiap kota aku punya kolega yang menyetokku barang-barang itu. Barang-barang yang antik dan tua dan jarang tentu bukanlah perkara remeh. Di dalamnya tersimpan banyak sekali unsur sejarah, dan karena itulah harganya menjadi sangat mahal. Namun di balik semua itu tak banyak yang tahu bahwa di hampir setiap barang-barang tua itu terhadap kodam atau jin penunggu. Hal itu biasa belaka. Bayangkan saja, misal ada kursi kayu tua berumur 100 tahun yang telah dipindah tangankan berkali-kali, dan beberapa pemiliknya terdahulu ada yang telah meninggal. Mungkinkah kursi itu tidak punya penunggu? Berdasarkan pengalamanku yang cukup di dunia semacam itu, tentu akan aku jawab tidak. Lantaran aku terbiasa berhadapan dengan hal-hal semacam ini, kemampuan batinku pun lama-lama terlatih. Aku menjadi bisa merasakan hal yang tidak bisa orang lain rasakan. Aku juga bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa melihat. Singkatnya, karena berurusan dengan barang antik, aku sedikit banyak dekat dengan ilmu hitam. Kalau melihat kehidupanku secara kasat mata, tentu orang-orang akan berpikir bahwa rumahku yang mewah, istriku yang muda dan berpenampilan menarik. Meskipun aku sendiri telah menginjak umur 60 tahun, serta kekayaanku yang melimpah ruah, semuanya ialah hasil dari bisnisku menjual barang-barang antik itu. Ya, itu memang betul. Akan tetapi di balik semua itu justru bukanlah jual beli yang aku lakukan terhadap barang-barang antik itulah yang membuatku amat kaya raya. Kodam atau jin penunggu barang antik itulah yang membuat uang datang berjubelan ke arahku. Di sebuah lemari khusus yang aku pakai untuk menyimpan barang-barang antik di rumah, terdapat sebuah kotak kayu yang aku pelihara dari dulu. Dari semua barang antik yang aku punya, kotak itulah yang paling tua dan yang paling punya kekuatan magis. Tak pernah sekalipun aku berniat untuk menjual kotak kayu itu dengan harga semahal apapun. Dan tak ada seorang pun yang tahu bahwa di dalam kotak itu aku menyimpan seekor jenglot yang dengan rutin bisa mendatangkanku kekayaan sebanyak apapun. Jenglot tentulah hewan biasa, tapi lewat jenglot itulah jin penunggu yang berbentuk siluman naga bersemayam, mendatangkanku banyak uang pesugihan. Dan sekali lagi tak ada seorang pun yang tahu perihal ini. Seorang lelaki mendatangi rumahku. Berdasarkan penglihatanku, kira-kira ia mungkin berumur 30-40 tahun. Penampilannya mirip dengan seorang ustadz, bersarung dan mengenakan peci di kepalanya. Kepadaku ia bilang bahwa ia sedang mencari kotak kayu antik.
Mendengarnya karena menghubungkannya dengan rahasiaku yang tak seorang pun tahu, aku tentu kaget. "Maksud kamu kayu apa?" tanyaku. "Ya kayu Mbah, pasti Mbah paham apa yang saya maksud," jawabnya singkat. Oleh para pembeli aku memang kerap dipanggil dengan sebutan Mbah. Namun karena melihatku kebingungan mendengar permintaannya, lelaki itu pun akhirnya meminta izin untuk melihat koleksi barang-barang antikku sendiri. "Kalau begitu saya izin melihat-lihat sendiri ya Mbah," pintanya. "Silakan," aku menjawab singkat, tak tahu harus mengatakan apa lagi. Ketika aku melihat bahwa ia mendekati lemari tempat aku menyimpan kotak kayu tua rahasiaku, dadaku berasa gemetar. Telah aku tebak, lelaki yang mirip dengan Ustadz itu tak datang ke rumahku hanya untuk membeli barang antik. Di baliknya ia pasti berniat untuk melakukan sesuatu yang lain. "Jangan dekat-dekat lemari itu," perintahku panik. Aku sudah tak bisa mengontrol emosi. "Loh, kenapa Mbah? Saya kan ingin lihat-lihat," katanya singkat. Karena melihat gelagatnya yang tak beres dari awal, aku pun menanyakan maksud kedatangannya sebenarnya. "Aku tahu siapa kamu. Coba jelaskan, apa maksud kedatanganmu ke sini?" kataku. Mendengar kalimat itu, ia pun hanya tersenyum, seperti tak terancam oleh sikapku yang mengeras sedikit pun. "Saya meminta Mbah harus segera tobat. Dunia hitam seperti ini akan menyelakai Mbah sendiri suatu saat," katanya singkat. Mendengar dia mengucapkan demikian, aku tentu saja geram. Maka meresponnya aku tantang ia untuk menghilangkan jenglot atau siluman naga itu dari tempat asalnya, yakni kotak kayu itu. "Kalau kau bisa melakukannya, aku berjanji akan tobat dan berguru padamu," kataku. Dan benar saja, menanggapi tantanganku, ia lantas langsung menduduk dan membacakan beberapa ayat suci, juga sholawat. 1 menit, 2 menit, tidak ada hal apapun yang terjadi. Akan tetapi setelah sekitar 15 menit, ia membaca doa terus-menerus. Lemari tua tempat aku menyimpan kotak kayu itu bergetar amat keras. Kekuatan lelaki itu benar-benar tak tertanggungkan. Dan akhirnya selang beberapa saat, getaran itu pun akhirnya merobohkan lemari itu. Kotak kayu tempat aku menyimpan jenglot pun keluar. Dan astaga, di dalamnya sudah tak ada lagi jenglot yang aku pelihara selama ini. Melihat kejadian itu di depan mataku sendiri, aku pun mengaku kalah. "Kau memang hebat. Aku telah berjanji untuk tobat, dan itu benar-benar akan aku lakukan," kataku. Mendengar kalimatku, ia masih hanya tersenyum. Aku melihat ia masih bernafas terengah-engah. Pasti saja ia kehilangan banyak tenaga dalam ketika bertempur dengan siluman naga milikku. Dan selesai. Itulah sepenggal kisah tobatnya penjual barang antik yang memakai pesugihan. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Teruslah tunduk kepadanya, sesulit apapun perjalanan hidupmu, karena tempatmu meminta dan berserah diri hanya kepada Allah. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel